Ya, selamat siang. Eh, saya Edward Banar Purba, NPM 195 2028, mahasiswa Magister Hukum Universitas Nasional Batam. Saya dapat tugas untuk memberikan tugas akhir ujian akhir semester dalam Undang-Undang Hukum Merek. Oleh karena itu saya coba membuat suatu makalah berjudul analisa perjanjian merek kopi tiam berdasarkan undang-undang merek. Ya, makalah ini saya bagi dengan pendahuluan. Yang pendahuluannya yaitu sebagai berikut. Karena tingginya tingkat konsumsi kopi juga mendorong meningkatnya kuantitas kedai-kedai kopi. Salah satunya kedai kopi yang cukup menarik perhatian adalah kopi tiam. Kopi tiam awalnya merupakan salah satu metode penjualan makanan dan minuman ringan ala kaki lima yang ada di Malaysia dan Singapura, yang mengusung ide warung terbuka dan berada di tempat strategis, yaitu tempat orang berlalu lalang yang menyediakan makanan cepat saji. Namun dalam perkembangannya, warung kopi semacam kopi tiam ini masuk merambah pasar Indonesia dan berkembang pesat serta dikenal luas oleh masyarakat, terutama di Batam, Medan, Jambi, dan sekitarnya. Yang membedakan kopi tiam dengan warung kopi di daerah lain adalah bahwa kopi tiam memiliki suasana dan cita rasa makanan yang sangat kental dengan budaya Tionghoa. Kopi tiam atau kopi tiam adalah kedai kopi dan sarapan tradisional di Malaysia dan di Singapura. Di Indonesia, kopi tiam terutama ada di kota Batam dan di Medan. Istilah kopi tiam berasal dari gabungan kata kopi bahasa Melayu dan kata tiam yang berasal berarti kedai dalam bahasa Hokkien. Selain kopi, teh, atau Milo, makanan yang disediakan adalah berupa aneka ragam sajian sederhana seperti telur rebus, roti bakar, dan dengan selai serikaya dan lain-lain sebagainya. Nah, menjadi permasalahan yang muncul permasalahan pada saat munculnya pengumuman klaim tentang merek kopi tiam di Kompas Rabu 8 Februari 2012 yang menjelaskan klien kantor pengacara tersebut adalah pemegang hak eksklusif atas merek kopi tiam dengan nomor daftar 371718 tanggal 13 November 1996 untuk jasa bidang penyediaan makanan dan minuman, kantin, kopi shop, dan sejenisnya. Klaim atas merek kopi tiam ini memaksa para pengusaha kopi tiam menghentikan usaha atau menghentikan penggunaan nama kopi tiam dalam usahanya. Oleh karena itu, permasalahan yang timbul saya bagi menjadi dua bagian, yaitu bagaimana kronologi pemilikan merek kopi tiam, bagaimana analisis kepemilikan merek kopi tiam menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Bapak Ibu Saudara-saudara, gambaran umum mengenai merek dagang. Merek menurut Kamus Besar Hukum Bahasa Indonesia disebut sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha, baik itu pabrik, produsen, dan sebagainya, pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap, atau tanda yang menjadi mengenal untuk menyatakan nama. Sedangkan menurut Undang-Undang Merek Pasal 1, merek didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan jasa, barang, dan jasa. Dari beberapa rumusan pengertian mengenai merek tersebut di atas, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam suatu merek. Unsur itu adalah merupakan suatu tanda, mempunyai daya pembeda, digunakan dalam perdagangan, digunakan pada barang atau jasa yang sejenis. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar, yang dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Ya, dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa hak merek diperoleh melalui prosedur pendaftaran. Jadi di sini ditekankan bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran, bukan karena pemakaian pertama. Ada dua sistem yang dianut untuk pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif.
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dalam pendaftarannya mengandung sistem konstitutif sama dengan Undang-Undang Merek sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2092 dan Undang-Undang Merek 14 Tahun 1997. Dalam sistem deklaratif menentukan bahwa si pemakai pertama yang berhak atas merek. Dalam sistem deklaratif, titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa hak merek didapatkan dengan diajukan permohonan pendaftaran atas merek tersebut. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hukum dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan oleh kuasa hukum. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan warna-warna unsur-unsur warna. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Sehubungan dengan permohonan pendaftaran merek, tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut Direktorat Jenderal KKI, karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi 3 kemungkinan. Yang pertama, tidak dapat didaftarkan, kedua, harus ditolak pendaftarannya, yang ketiga, diterima atau didaftar. Di samping itu, karena diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik, Undang-Undang Republik Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 5 menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Ya, lanjutnya, di samping itu pada pasal 6 ayat 2 menyebutkan permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal KKI apabila terdapat hal-hal sebagai berikut. Merek merupakan atau menyerupai orang-orang yang terkenal, foto-foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan dari yang berhak. Dengan demikian, Habibie, Soeharto, Gus Dur, Iwan Fals, nama-nama tersebut yang lainnya yang terkenal tidak bisa dijadikan merek tanpa izin dari orang terkenal tersebut. Merek merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang. Dengan demikian, merah putih yang merupakan bendera Indonesia, demikian pula bendera-bendera negara lain, tidak dapat dia jadikan merek. Demikian pula burung Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia tidak bisa dijadikan merek. Hal ini berbeda jika burung Garuda sebagai nama burung pada umumnya yang gambarnya berbeda daripada gambar Garuda lambang negara Republik Indonesia, yang tetap dapat dijadikan merek karena bukan lambang negara. Lembaga nasional di sini termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik. Yang ketiga, merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, analisa undang-undang merek termasuk terhadap merek Kopitiam. Nah, analisanya begini, Bapak Ibu. Kopitiam berasal dari kata kopi dan tiam, di mana tiam memiliki arti kata kedai, sehingga bisa digabungkan memiliki makna kedai kopi. Kata Kopitiam berasal dari para perantau Hainan dan Kanton yang sampai di wilayah Semenanjung Malaya sebagai perantau yang belum paham betul seluk-beluk daerah yang dihuninya tersebut. Mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya mereka pun menemukan jalan dengan cara bisnis kuliner yang syarat dengan kultur di daerah asal mereka. Mendirikan kedai-kedai atau warung yang dalam bahasa Hokkiannya disebut tien atau tiam. Kelak kedai atau tiam inilah dikenal sebagai Kopitiam alias kopi dan tiam. Kopitiam sendiri sangatlah terkenal dengan kultur Melayu, mengingat orang Cina tidak begitu populer dengan kopi melainkan teh.
Sehingga bila disimpulkan bahwa kopitiam merupakan kata milik umum yang seharusnya tidak dimiliki atau dimonopoli haknya secara sepihak. Dalam Undang-Undang Merek Pasal 5 dijelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kedua, tidak memiliki daya pembeda. Tiga, tidak telah menjadi milik umum. Empat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang terakhir, kopitiam mengandung unsur kata-kata yang telah menjadi milik umum dan tidak mempunyai daya pembeda yang bisa membedakan suatu merek dengan merek lainnya, yang seharusnya permohonan pendaftaran merek kopitiam oleh ALEK ditolak oleh Ditjen HKI pada saat pemeriksaan substantif, namun Ditjen HKI telah lalai sehingga merek kopitiam yang diajukan oleh ALEK tak mendapat pengesahan dan sertifikat hak merek. Dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran merek oleh ALEK terdapat unsur pelanggaran merek di dalamnya. Namun meninjau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut mengenai penolakan terhadap pendaftaran merek juga telah sesuai dengan pertimbangan yuridisnya, karena gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana dijelaskan pada pasal 68. Berikut penjelasannya, di mana dalam penjelasan tersebut menyebutkan bahwa pihak berkepentingan yang dimaksud adalah jaksa, yayasan, lembaga perlindungan konsumen, dan lembaga atau majelis keagamaan. Sedang Perhimpunan Pengusaha Kopitiam Indonesia atau disingkat PPKTI belum dapat dikatakan sebagai suatu perhimpunan, yayasan, lembaga perlindungan konsumen, ataupun lembaga keagamaan. Asalnya PPKTI tidak dapat membuktikan keabsahannya sebagai badan hukum. PPKTI hanya dapat menunjukkan akte pendiriannya yang didirikan tanggal 3 Mei 2011. Namun akte ini belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 1653 sampai 1665 KUH Perdata, sehingga PPKTI tidak memiliki legal standing-nya. Kesimpulannya, Bapak saudara-saudara sekalian, polemik merek kopitiam muncul saat Alex Sulistyo mendaftarkan merek kopitiam dan dikabulkan oleh Ditjen HKI. Dilanjutkan dengan penyerangan Alex terhadap pengusaha kopitiam lain agar menghentikan penggunaan nama kopitiam dalam bisnis kopinya. Hal ini membuat PPTKI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Namun pihak pengadilan menolak gugatan PPTKI karena PPTKI tidak memenuhi syarat sebagai penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Tidak berhenti sampai di situ, pihak-pihak yang merasa dirugikan masih terus berupaya agar merek kopitiam bisa dikembalikan menjadi milik publik. Kedua, kesimpulannya dapat dikatakan bahwa tindakan Ditjen HKI dalam mengabulkan permohonan pendaftaran merek oleh Alex Sulistyo merupakan sebuah kelalaian dan harus dilakukan pembatalan. Hal ini dikarenakan kata kopitiam terbukti merupakan milik umum yang lazim digunakan di daerah Singapura, Malaysia, dan wilayah Indonesia seperti Batam, Medan, dan sekitarnya. Monopoli terhadap kata kopitiam melanggar ketentuan Undang-Undang Merek Pasal 5 yang menentukan syarat diterimanya pendaftaran merek, yang salah satunya adalah bahwa merek itu memiliki daya pembeda dan tidak menjadi milik umum. Namun ternyata pendapat para pihak tergugat atau pemilik merek karena perbedaan penafsiran terhadap kata generic name pada merek kopitiam. Demikianlah uraian singkat dari saya dalam makalah yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.